A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Manda Putri dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai restoratif justice, yang dimana kasus yang diambil adalah kasus pelaku pencurian motor dibakar hidup-hidup bersamaan dengan motornya, yang dimana kasus tersebut berlokasi di Bangkalan, Madura. Polisi mengingatkan seseorang yang bermain hakim sendiri bisa dipidana dan dijerat pasal pembunuhan. Analisis dari kasus tersebut ke dalam bentuk restoratif justice. Dalam kasus pencurian motor yang dibakar hidup-hidup, pelakunya dengan motornya tidak termasuk ke dalam restoratif justice. Karena restoratif justice adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian korban dan rekonstruksi antara pelaku dan korban, bukan pada pembalasan dendam. Pembakaran pelaku hidup-hidup merupakan tindakan kekerasan yang melanggar hukum dan hak asasi manusia. Tindakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip restoratif justice yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian. Ada beberapa alasan mengapa pembakaran pelaku hidup-hidup tidak termasuk ke dalam bagian dari restoratif justice. Yang pertama, karena melanggar hukum. Pembunuhan adalah tindakan kriminal yang diancam dengan hukuman berat dalam undang-undang. Melakukan main hakim sendiri dengan cara membakar pelaku hidup-hidup tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Yang kedua, melanggar HAM atau hak asasi manusia. Setiap orang berhak atas kehidupan dan perlindungan dari penyiksaan. Membakar pelaku hidup-hidup merupakan tindakan penyiksaan yang tidak dapat dibenarkan. Yang ketiga, alasan mengapa pembakaran pelaku hidup-hidup tidak termasuk restoratif justice. Tidak menyelesaikan masalah. Membunuh pelaku tidak akan memulihkan kerugian korban atau memperbaiki hubungan antara pelaku dengan korban. Restoratif justice bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan, bukan pemusnahan. Yang keempat, dari alasan pembakaran pelaku hidup-hidup tidak termasuk restoratif justice adalah menciptakan presiden yang berbahaya. Jika main hakim sendiri dengan cara kekerasan dibiarkan, hal ini dapat memicu siklus kekerasan dan balas dendam. Restoratif justice bertujuan untuk membangun budaya perdamaian dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Sebagai alternatif dari tindakan ini, dari kasus pembakaran pelaku, restoratif justice menawarkan beberapa pendekatan yang lebih konstruktif untuk menyelesaikan kasus pencurian motor seperti yang ada di kasus ini. Yang pertama, dapat melakukan mediasi. Korban dan pelaku dipertemukan dalam sesi mediasi dengan bantuan fasilitator untuk mendiskusikan masalah dan mencari solusi yang disepakati bersama. Yang kedua, ada diversi. Pelaku diberi kesempatan untuk mengikuti program rehabilitasi atau melakukan pelayanan masyarakat sebagai ganti hukuman pidana. Yang ketiga ada restoratif conferencing, yang dimana para pihak yang terlibat dalam kasus termasuk korban, pelaku, keluarga, dan perwakilan masyarakat dilibatkan dalam konferensi untuk membahas masalah dan mencari solusi bersama. Pendekatan restoratif justice telah terbukti efektif dalam menyelesaikan berbagai jenis perkara pidana, termasuk pencurian motor. Pendekatan ini dapat membantu memulihkan kerugian korban, membangun rasa keadilan, dan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Penting untuk diingat bahwa restoratif justice tidak selalu dapat diterapkan dalam sebuah kasus. Dalam beberapa kasus, seperti yang melibatkan kekerasan yang parah atau pelaku yang tidak kooperatif, proses peradilan pidana mungkin lebih tepat daripada melakukan restoratif justice.
Namun, dalam kasus pencurian motor, restorasi justice menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan konstruktif untuk menyelesaikan perkara dibandingkan dengan pembakaran pelaku hidup-hidup. Pendekatan ini dapat membantu membangun budaya perdamaian dan menyelesaikan konflik secara adil dan berkelanjutan. Dapat disimpulkan dari kasus tersebut, korban yang melakukan tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan dalam restorasi justice, karena restorasi justice merupakan bagian dari penyelesaian konflik perkara pidana yang tersusun dan memiliki aturan-aturannya. Dari kasus tersebut, telah diingatkan bahwa main hakim sendiri bisa dipidana dan dijerat pasal pembunuhan. Maka, sebagai korban dalam kasus ini, sebaiknya dapat melakukan upaya dari restorasi justice, yaitu upaya alternatif, yang dimana ada mediasi, ferensi, dan restoratif konferensi. Dari ketiga tersebut, sebagai upaya yang dapat dilakukan oleh korban untuk menindaklanjuti dari kegiatan daripada melakukan pembakaran pelaku secara hidup-hidup yang tidak menimbulkan solusi dan namun akan memberatkan korban dari kasus tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang kasus pembunuhan pencurian motor yang pelakunya dibakar hidup-hidup bersamaan dengan motornya yang terletak di Bakalan, Madura. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.